Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang Sul. Apa kabar, Bang Sul? Alhamdulillah Gila ya. baik-baik. Apa Aduh, ternyata masih ini ya, kenapa masih tuh? WFA nih, masih WFA nih Iya, kayak masih biasa. WFH ini ternyata lebih lama dari Nah, perkiraan ya, Bang Sul ya. PSBB ini ya. ya kayaknya tadi gue baca-baca di Instagram katanya sampai bulan Mei kayaknya. Sampai Mau bulan Mei ya. tanggal 13 katanya sih. Aduh, itu apa rumornya ya? Tapi katanya Iya. sih kalau yang aku baca di berita-berita sih katanya memang katanya hampir pasti katanya memang hampir pasti itu akan diperpanjang gitu Hmm. PSBB ya. Aduh, Yoi. ya gitulah Bang Sul ya. Jadi semua aktivitas terhambat, kita juga mau recordingnya Iya, langsung susah banget dah. betul betul betul. Ini kan kita kita juga tahu Bang Sul ya. Eh, Kayak begini eh, meskipun kita bisa tetap kasih episode tapi tetap aja ini betul. dengarnya nggak seenak kalau langsung sih Bang Sul Eh, ya. iya, Karena betul betul pertama betul. koneksi kadang-kadang suara suka Eh, telat-telat kayak gitu Bang eh, Sul ya. Ya iya, tapi nggak ya apa-apa lah gitulah. ya. Yang penting kalian Hmm. semua tetap semangat aja ya menghadapi semua ini. Yap, betul. Oke, Dan satu lagi Pin, apa tuh? kita kasih semangat lagi ya sekali lagi biar untuk para perawat dan dokter ya di garda Betul, betul, terdepan. betul, betul. Waduh, gila itu pahlawan kita Itu itu. kita apresiasi Avenger mah sekali ya juga Bang Sul kalah ya. itu ya. Benar benar benar. Uh. Pokoknya buat kalian ya yang dengar ini para Hmm. apa tenaga medis, semangat terus buat Yoi, kalian dan jaga kesehatan juga. yoi, betul Oke. betul. Nah, itu Yuk. maksudnya selamat datang sebelumnya untuk teman-teman di episode ke-75 ini. Nah, ini kita Betul, kan dari betul. kemarin kan seminggu penuh upload terus Bang Sul ya. Hmm. Ini Yoi. responnya positif juga ya. Udah ada yang DM kayak, "Wah, thank you banget Ah, nih, Bang." gitu. Hiburan selama di rumah yoi. gitu kan. Ya Betul ini betul. kita senang lah ya bisa menghibur Bang Sul ya. Ya alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah Benar-benar. kita masih bisa dikasih kesempatan untuk record setiap hari lah untuk apa bisa terbit setiap Betul, hari lah ya. Oke. betul betul betul. Yuk. Nah ini dari teman Nah. kita namanya Hmm. kita sebutnya namanya Mawar ya Bang Sule. Oh mawar. Karena dia Boleh boleh. apa berpesan jangan disebutin ya Bang ya katanya gitu privacy ya. Oke oke. Siap siap. Panggil mawar aja ya. Benar. Nah si Mbak Mawar ini, aduh, ini kita harus kalau misalnya setiap kita disuruh rahasiain identitas kita selalu takut kesebut nama asli ya Ya, Bang Sule. takut keceplosan ya. Iya takut Ngeri, keceplosan. ngeri. Soalnya nama aslinya tuh sebenarnya terpampang di email cuma kita kayak aduh jaga Ah, hati-hati nih jangan sampai kesebut betul, nih. betul, betul, betul. Ini namanya Ya, Mawar ya kita sebut aja Mbak Mawar. Nah Mbak Mawar oke. ini mau cerita tentang rumahnya Bang Sul. Wah, Nah ini cerita horor di rumah lagi nih. Nah, ini mungkin gua, bagi teman-teman yang suka cerita-cerita di rumah nih karena mhm. biasanya tuh cerita-cerita kayak ini tuh bikin kita nggak mau dengar podcast ini di rumah karena kayak berasa deket banget ya Kak. Bang Sul ya. Benar, benar, benar. Nah Ini iya juga gimana ya? Gurih-gurih sedep ini deket gurih-gurih lagi sedep ya. gitu kan ini kalau di belakang kulkas gua ada gimana nih kan gitu kan mikirnya kayak Yo, 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 yo. berasa nggak enak banget lah kalau di rumah gitu ya sampai kemarin ada yang apa ngetek kita sambil Mhm. di Instastory kan ngetek kita dia tulis gini eh apa udah ketinggalan beberapa episode gara-gara di rumah terus nggak berani dengerin katanya. Itu gimana itu? Iya katanya Lu nggak berani. nunggu corona baru dengerin kali Iya sih. makanya itu ya, tapi emang iya sih maksudnya di rumah mencekam Hmm, apalagi kalau sendirian kan apalagi di kos gitu kan sendirian aduh kayaknya aduh nggak betul, dulu deh cuy betul. dengerin ya gitu ya. Oke, oke. Nah ini Benar, cerita benar, dari benar. Mbak Mawar ini judulnya Rumah Oke. Beliau Bang Sul. Rumah beliau. Rumah Beliau. Waduh. Ini cukup panjang ya Wah, Bang Sul ya ceritanya. penasaran ya judulnya judulnya unik tuh rumah beliau. Rumah Beliaunya Beliau. itu siapa itu? Beliaunya itu Beliaunya itu siapa siapa tuh? itu? Kita belum tahu juga nih. Nanti kita Nah, lihat bareng-bareng ya betul. Bang Sul ya. Oke, Oke, aku sih ada siap. feeling Mantap. ceritanya mengerikan ya Bang Sul ya. Coba kita lihat dulu ya. Oke, Yoi. langsung aja Yoi, kali Bang siap. Sul ya. Kita masuk Oke, ke pas. ceritanya seperti biasa. Pasang pasang headset kalian. Matikan lampu Matikan lampu dan stay at home. dan tangkap kengeriannya. Kengeriannya. Selamat mendengar teman-teman dan Yoi. setelah pesan-pesan berikut. Berikut.
Balik Balik lagi. lagi guys, kita Uhuy, sudah siap uhuy. membacakan ceritanya di episode ke-75 podcast Sesama Horor. 75. Nah, Oke. nah, ini judulnya Rumah Beliau Bang Sul ya, dari Yo. Mawar. Nah, Wow. Mbak Mawar ini kirim via email. Mhm. Dia tulis seperti ini. Katanya, Hai mas-mas semua, katanya. Salam kenal ya, Yoi. Mbak Mawar ya. Oh. Salam kenal. Terima kasih sebelumnya udah mengirimkan cerita. Ini Ini ceritanya hmm. panjang ya Bang Sul ya, tentang Yoi. rumah beliau. Nah katanya, Mawar, cowok apa cewek nih Mawar? eh, kalau cowok Mawaroni aja. Cowok Ya, Mawardi. cewek. Ini Cewek-cewek nih Mawar cewek ya. Mawar ya. Ini Mawar itu nama-nama Wangi. yang sering dipakai buat samaran ya Bang Sul ya. Kayak biasa-biasa di Iya. Sebut saja acara-acara Mawar yang gitu ya. sebut saja Mawar gitu. Nah ini Melati. Melati kan, nama-nama gitu lah ya. Nah ini Yoi. Mbak Warin terus begini, katanya, nah dia bilang gini, sebelum aku cerita tolong nama dirahasiakan. Oke Mbak ya, udah Pasti, dirahasiain Pak. ya. Nah katanya Oke. soalnya ini menyangkut kerahasiaan tempat yang akan saya ceritakan katanya. Oke Oh betul. gitu. Nah katanya Oke, oke, pokoknya oke, oke. ini ya private lah ya. Nah Siap, siap. ini nama Mawar dia minta sendiri, katanya sebut aja Mawar katanya. Oke. Ini atas request si Mbak ini ya. Oh, request ya. Request. Siap, siap. Nah katanya ceritanya itu, dia bilang gini, setelah lulus kuliah saya mendapatkan pekerjaan di kota B katanya. Heeh. Jadi si Mbak Mawar ini dia udah lulus kuliah, dia langsung dapat pekerjaan di suatu kota maksudnya, namanya kota B, sebut Mhm. saja kota B. Nah katanya, Mbak Mawar ini tuh kerja di sebuah kantor yang Mhm. bangunan kantornya itu adalah sebuah rumah Bang Sul, cuma digunakan jadi kantor maksudnya. Rukan kali gitu Iya ya. mungkin Rumah rukan kali kantor. ya. Hmm. Dan itu disewakan oleh pemilik. Jadi si kantor itu nyewa sama seseorang yang punya rumah ini. Nah Mhm. katanya rumah dari pemilik tersebut merupakan seorang perempuan parubaya. Maksudnya pemilik dari rumah tersebut katanya Oh, merupakan seorang perempuan parubaya katanya yang tinggal hmm. sendiri. Parubaya itu berarti 40-an Setengah 50-an lah ya. ya, STW lah Apa tuh? bilang ya. Setengah tua Oh STW. setengah tua. Pokoknya tapi Eh, setengah baya itu berarti ya masih 40-an gitu lah ya. ya Soalnya kalau segitulah. 50 kan biasanya orang sebutnya setengah abad kan. Ya betul. Nah, mungkin Hampir segitu ya. tua lah, hampir Hampir tua ya tua, kalau hampir bilang tua. 40. Nah, Tua katanya dong. Anjir. Terus nah, katanya pemiliknya itu merupakan seorang perempuan parubaya yang tinggal sendirian katanya. mhm. Dan ada pembantu yang datang untuk bersih-bersih setiap pagi katanya. Katanya Mhm. pembantunya ini datang setiap pagi dan siang. Terus Oke. sorenya pulang Bang Sul. Ya setengah hari gitu lah ya. Oh. Cuci Oke. gosok gitu aja. Nah, katanya Freelance ya. freelance. Buset, iya bener juga ya. Ya. Bener Yoi. freelance. Nah, kata si Mbak Mawar ini, dia pertama kali datang ke kantor itu buat perkenalan Bang Sul. Masih kayak pengenalan, oh ini Oke. ini ruangan divisi ini segala macam kayak biasa lah ya Bang Sul ya. Oke. Pengenalan kantor dan dijelasin nih Mbak Mawar job desk-nya apa aja, kerjanya begini. Hmm. Nah, Oke. jadi dia Mbak Mawar ini masuk lewat lobby. Ya lewat lobby, masa lewat rooftop aja. Lewat- Iya bener lewat Robi. Iya, lewat lobby menuju ke ruang kerja, melewati sebuah lorong Oke. katanya. Mhm. Jadi udah lobby, lewatin lorong baru ke ruang Lorong. kerja dia. Nah, Oke. dia bilang pas di lorong ini, nah di sebelah kanan lorong ini tuh ada sebuah pintu dengan berhiaskan kaca dekoratif katanya. Jadi Mhm. pintunya itu ada kaca-kaca dekor-dekor gitu Bang Sul. Jadi nggak kelihatan Oh, dalamnya lah ya. kaca rautan gitu ya Mungkin kayak buat dekorasi. kaca mozaik gitu mungkin ya. Ya, aksesoris gitu ya. Benar Cakep dah. benar. Nah, kata salah satu teman kerjanya itu pintunya itu ya pintu yang dipakai buat penghubung antara bangunan kantor sama bangunan pemilik rumah Bang Sul. Oh, connecting ya. Oh berarti Connecting. pemilik rumah ibu tadi itu masih tinggal di situ, cuma Satu area dipisah. ya. Masih satu area, Mhm. cuma dipisah. Nah katanya jadi kantor itu adalah satu bangunan yang dibagi 3 katanya. Mhm. Katanya ibu tadi itu nyewain bangunan yang kanan dan kiri untuk kantor. Oh, dia di tengah berarti dong. Si pemilik rumah itu tinggal di tengah katanya, bangunan tengah. Oh, oke. Lah berarti kalau misalkan lu mau pindah dari gedung kanan ke gedung kiri, lu mesti lewatin kamar si ibu itu dong. Betul. Lewatin. Lah ibu lagi mandi, jangan masuk dulu. Gua mau pindah, Pak.
mau pindah Lu lewatin kamar dia dulu. mau ke accounting lu lewatin tempat tidur, injek kasur dulu ya. Injak kasur dulu. Misi bu, ambil invoice, misi bu gitu. Iya benar 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 benar. Ya, lucu ya, lucu ini ya. Nah, dan katanya anjir lucu. Dan katanya Terus suatu sore katanya sore-sore itu si Mbak Mawari kan mau pulang. Jadi dia harus ya melintas di pintu kaca itu Bang Sol. pasti lewatin. Nah, karena dia mau lewatin Benar-benar. lorong kan. Dan Betul. dan dia itu nengok ke arah pintu itu dan terlihat Heeh. seperti ada siluet orang lagi jalan gitu Kita dari oh balik bayangan pintu. ya. Nah, ini mungkin ya masih bisa dipikir apa logis lah ya. Maksudnya cuma Pasti cuma ya. siluet doang gitu kan. Dia pikir, Betul. oh itu pemilik rumah katanya. Dia mikirnya gitu. Nah, Mhm. akhirnya pas si Mbak Mawar ini sampai di lobi, teman-teman kantor itu memutuskan untuk makan bersama-sama Oke. untuk menyambut si Mbak Mawar ini karyawan baru loh gitu loh. Oh, Kita sambut makan-makan oh, gitu. Oh, bersahabat juga ya ini ya. keren, keren juga ya. Nah, Kantornya bersahabat ya. maksudnya baru masuk nyebutannya pakai makan-makan gitu ya. Benar. Jarang-jarang sih gue baru denger nih. Iya kan? Nah, Ya, biasanya kalau anak baru dikerjain gitu kan, ya suruh beli biasanya makanan. biasanya kalau makan ntar pas udah mau resign tuh anak baru beli makan. Kalau Iya kan? kita di kantor yang lain suruh makan, tapi suruh yang kita yang bayar ya. Sama aja anjir. Kerjain Kerjain. juga. Nah, Terus katanya gini, jadi waktu itu kan pas dia baru pulang itu pas lagi pengen makan-makan itu kan jam pulang kantor dong otomatis. Nah, mhm, karena itu macet, jadi mereka ya nggak udahlah nggak usah makan di luar bareng-bareng karena macet nih pasti. eh, Jadi udah oke. delivery aja gitu kan, makannya di kantor gitu. Oh, GoFood ya. Nah, nah, habis itu si Mbak Maureen nanya nih sama teman-temannya, cuy, Eh, ini si Ibu S alias ibu si pemilik rumah ya. eh, Ini Ibu S ini mau sekalian dibeliin nggak gitu kan? Mau ditawarin nggak eh, sekalian? Kasihan sendirian pembantunya kan udah pulang kan, udah sore. mhm. Nah, terus kata teman-temannya, loh, Ibu S lagi nggak di rumah cuy katanya. Lagi ke Jakarta ketemu sama anaknya katanya. Udah dari kemarin berangkat katanya. Oh, Nah, oke. jadi mulai nih muncul pertanyaan, itu yang tadi dia lihat siapa gitu kan. Nah, Nah, itu dia cakep. cakep kan. Terus, Tapi bisa terus, aja, tapi masih aja bisa aja OB atau gimana dong. Nah, ya, pas banyak orang. nah, habis itu kata dia, saya berpikir mungkin itu bayangan saya sendiri lah. Dia nggak mikir aneh-aneh. Dan dia Hmm. Mbak Mawar ini nggak cerita-cerita sama teman-temannya Mhm. karena teman-teman itu banyak kan perempuan, mungkin takut pada parno atau gimana ya. Katanya Betul. sebagian besar perempuan dan yang laki-laki hanya OB katanya. Katanya Hmm. saya khawatir mereka akan histeris, apalagi sebentar lagi maghrib dan malam katanya. Wow. Nah itu dia. Nah sebenarnya kalau misalkan ada horor-horor di kantor gitu lebih baik bungkam sih maksudnya, karena itu bisa mengurangi produktivitas kantor karena orang-orang nggak berani lembur kan. Bener. Itu kantor bisa mungkin aja itu ngaruh ke pendapatan kantor kan karena orang nggak berani lembur jir. Itu dia. Makanya kalau punya kantor yang horor gue jadi nggak ada lemburan. Iya makanya itu dia. Kalau kalau mau Lumayan lembur ya. kalau mau lembur ada alasannya kan. Enggak kakak bos gua nggak mau lembur ada genderuwo di situ aja. Ya Aduh, bener serem aja kan. juga. Nah itu ya. Terus. Nah katanya, nah 3 hari setelah dia eh 3 hari setelah kejadian itu, nah Mhm. di si Mbak Mawar ini pengen pulang kerja lagi nih. Nah Oke. tapi hari ini turun hujan deras banget katanya. Jadi Oke. mereka ini memutuskan untuk stay di kantor dulu. Nah masalahnya hujannya ini awet masuk Oh, sampai oke. maghrib pun belum kelar hujannya. Nah Anjir. mereka tadi kan nungguin di lobi nih, mungkin mereka pikirnya mungkin bentar doang kan. Di lobi dulu nih nunggu. Jatuhnya Taunya lama bener nih kan. Ya udahlah masuk dulu, sholat maghrib dulu mereka oke. pikir gitu. Oke. Nah pas mereka lewat pintu kaca, si Mbak Maureen tuh lihat lagi siluet orang yang Oh, jalan ini. itu Lihat udah lagi 2 kali cuy, ya. udah 2 kali. Dan apa namanya? Jadi dia pas lihat ini, kali ini saya diam tak bergerak katanya. Jadi Mbak Mawar ini kali ini dia mau coba perhatiin nih apaan sih itu gitu loh. Nggak lanjut jalan. Oke. Nah dia mencoba untuk melihat ke dalam si Mbak ini ya. Dan kata dia siluetnya itu seperti perempuan dengan Heeh. rambut abdu. Abdu kayak apa tuh rambutnya tuh? Abdu apa tuh Abdu? Coba ya Gue cari baru ya. denger juga. Rambut abdu.
Zaman dulu kali motongan Abdu gitu. naik gitu kali ya. Mau ngeblow kali. Oh, rambut-rambut Kayak kayak ibu pejabat gitu ya. iya kayak Yang kayak gitu tapi yang pokoknya ngumpulnya di belakang gitu Bang Sul, kayak bulat gitu. Yang kayak mangkok bakso kayak ada gitu. kondenya gitu. Oh, Abdu. Oh, itu namanya Nah, Abdu. baru tahu juga nih, Oh. Abdu ya. Nah, pokoknya teman-teman yang nggak bisa bayangin cari itu Abdu begitu deh ya. Suaranya Abdul. Nah, Abdul sama Komeng aja. Keluarnya Abdul Komeng. Cowok. Itu dia. Terus Nah, terus. katanya katanya kayak cewek nih. Itu rambutnya Abdu gitu dari belakang. Nah, Wah, fashionable nih setan. fashionable. Nah, katanya Yoi. kali ini saya memastikan itu bukan bayangan saya. Jadi itu bukan bayangan dia nih. Dia udah yakin nih. Iya. Dan Iya. katanya bukan bayangan saya atau teman saya karena mereka sudah di dalam terlebih dahulu katanya. Nah, Mhm. pas selesai sholat, hujan itu udah mulai reda Bang Sul. Hujannya. Oke. Tapi mereka mutusin lapar nih cuy, makan dulu deh gitu kan sebelum pulang makan dulu di Oke. kantor kan. Nah, Maba ya, mabar ya. makan bareng kan. Dan akhirnya Yoi. mereka minta tolong OB nih buat pesan makanan. Habis itu karena si Mawar ini mikir pemilik rumah ini lagi ada di rumah, jadi si Mhm. Mbak Mawar ini kembali punya inisiatif nih Bang Sul. Mau Oke. nawarin si pemilik rumah ini untuk pesan makanan juga nitip kan sekalian. Oke. Nah, salah satu teman kerjanya tapi bilang gini, kayaknya belum pulang deh si ibu itu deh katanya. Soalnya tadi siang ada paket datang buat ibu, cuma si ibu ini belum ada Hmm. di rumah katanya. Jadi mereka asumsi Oke. ibu ini belum pulang gitu ya. Mhm. Akhirnya karena mungkin udah penasaran banget apa gimana, si Mbak Mawar ini tuh akhirnya cerita sama temennya. Waduh. Oke, oke. Cerita sama temennya, cuy. Gue lihat ada orang katanya, kayak ada orang gitu di pintu kaca yang di lorong katanya. Hmm. Terus akhirnya salah satu temennya ini pergi ke rumahnya beliau si ibu ini. Hmm. Mungkin Mhm. emang mikirnya mungkin emang udah pulang kali katanya. Mungkin pulangnya pas sore-sore tadi gitu kan. Jadi mau dipastiin Iya. lah gitu, mau dipastiin. Dan hasilnya ya nggak ada yang jawab dari rumah. Hasilnya nihil cuy, nggak ada orang di rumah. Anjir. Nah, Oh. akhirnya kan gimana ya, kan si ibu ini kan udah tua Bang Sol ya yang punya rumah. Mhm. Mereka mikirnya ini dipanggil-panggil, mereka mereka nggak ngecek ke dalam ya, mereka manggil dari luar. Mereka Mhm. mereka manggil kok nggak ada yang jawab. Mereka Mhm. takutnya ibu ini tuh kenapa-napa cuy. Iya, bener juga sih. Karena udah tua. Betul. Akhirnya salah satu rekannya ini akhirnya inisiatif buat nelpon ke anaknya si ibu gitu. Wah, cek lagi ya. Anak ibunya di Jakarta itu anak pemilik rumah. Dan si anak pemilik rumah ini bilang, ya, ibu masih di Jakarta katanya gitu, belum Oh, pulang. bener berarti ya. Di Iya. Jakarta ya. Ya udah pada kaget dong katanya. Anjir. Terus, Pada terus. kaget dan akhirnya mereka memutuskan untuk tidak jadi makan di kantor katanya dan segera pulang. Oh, jadi take away ya. Iya, parnoan anjir, langsung parno katanya. Nah, katanya kebetulan teman-teman saya masih meletakkan tasnya di dalam kantor sehingga mereka minta kami bersama-sama mengambil tasnya. Jadi temenin dong cuy, tas gue masih di dalam gitu kan. Cewek semua soalnya Cewek takut semua jadi. udah rame-rame langsung ambilnya kan. Oke, aturan si Mawar ceritain ntar habis makan ya kan. Iya bener, kenyang dulu baru cerita kan. Udah lapar gak jadi makan. Iya bener ya. Terus. Nah, akhirnya pas mereka lagi mau ambil tas gini bareng-bareng, kan si Mbak Mawar ini jalannya paling belakang nih. Mhm. Dan lagi-lagi pas lewat lorong itu si Mbak Mawar ini lihat lagi tuh cewek dari pintu Oh kaca. shit, anjir. 3 kali berarti itu. Gue udah Iya. hitungin dari tadi. Oke. Pas si Mbak Mawar ini lagi lihat, salah satu temennya nengok ke belakang. Heeh. Nengok ke belakang terus temennya ngeh nih, temennya notice kalau si Mbak Mawar itu lagi lihat sesuatu. Heeh. Langsung temennya bilang gini, masih ada ya katanya gitu. Temennya nanya ke dia, masih ada ya, maksudnya sosoknya masih ada ya gitu. Terus Kata si Mbak Mawar, saya hanya menjawab katanya, nggak apa-apa, ambil aja tasnya katanya. Terus teman-teman saya langsung lari segera mengambil tas dan kembali ke lobi katanya. Oh, oke. Terus. Nah, pas udah nyampe di lobi, ada OB yang dari tadi itu di lobi. Mungkin nguping atau gimana kali ya. Si OB-nya bilang, "Mbak, tadi siapa yang ngelihat?" katanya gitu. Dan ternyata si OB ini juga mengalami katanya hal mistis.
Oh, nyari temen deh. Iya, nyari teman. Nah, ternyata Oke, oke. OB-nya itu tinggalnya di kantor Bang Sul. Jadi ada satu Oh, mes lah ya disiapin untuk jadi kamar si OB ini. oke, oke. Mungkin Terus, OB-nya terus, nggak banyak kali Bang Sul, karena ini ah, mungkin ditulisnya kenapa? feeling gue satu kali hobinya itu. Satu Sekalian mungkin ya. jaga rumah dia. Bener sih. Heeh. Katanya soalnya ada satu ruangan yang disediakan khusus untuk menjadi kamar OB itu katanya. Wah, Mungkin satu itu. ruang kali ya. Nah, Terus, katanya panggil saja beliau Mas Anto katanya. Oke, jadi kita sekarang oh, manggil Anto. OB-nya ini Mas Anto ya. Nah, Oke. akhirnya mereka cerita ke Mas Anto ya. Kalau misalkan mereka lihat apa gitu. Nah, si Mas Anto akhirnya bilang kalau sebenarnya dia juga mengalami hal menyeramkan katanya. Sampai-sampai si Hmm, Mas Anto ini tuh nggak mau tidur di kantor Bang Sul. Jadi dia tidur di masjid. anjir. Oh, ada masjid. Dalamnya ada masjid juga kali. Masjid terdekat katanya. Mungkin di Oh, berarti keluar kantor ya, di keluar luar berarti kantor ya. sampai keluar kantor cuy. Si Mas Berarti Anto serem ini. tuh. Berarti Ayo serem. aja. Nah, Ayo lanjut ah. Nah, katanya sampai Mas Anto ini nggak mau tidur di kantor dan memilih tidur di masjid terdekat atau di rumah oke. temannya katanya. Waduh, gawat nih. Gila ya. Nah, katanya eh tapi mereka lagi cerita-cerita ke Mas Anto ini, Mas Anto tuh nggak berani cerita banyak-banyak karena takutnya makhluk Ah, tersebut merasa kepanggil Bang Sul dan malah muncul gitu iya, kan cuy. bener-bener. Hmm. Bener-bener. Akhirnya si Mas Anto ini nggak berani cerita banyak-banyak. Nah, pas besoknya, pas siang-siang, baru si Mas Anto cerita. Hmm, Katanya suatu malam dia pernah ngelihat penampakan di jendela itu, sama oke. jendela yang itu sama jendela dapur katanya. Oh, dua tempat ya. Nah, Oke. katanya awalnya dia cuma ditampakin sosok setengah badan dari kepala sampai pinggang aja katanya. Ah, anjir, mutilasi itu setengah badan ya. Nah, mungkin. Nah, si Mas Anto ini juga pernah melihat sosok yang berwajah sama katanya, namun nggak setengah badan. Ada yang sosok wajahnya sama tapi utuh Bang Sul. Oh, full, full. Iya, jadi ada dua sosok itu ya yang dilihat Mas Anto. Oh, mungkin yang setengah badan kasih DP dulu, Nah, besok mungkin lunasin full kasih body lihat ya kan. lagi, tapi mukanya sama kan. Oh, berarti rambutnya nggak di apa tadi di blow di apa? Abdu. Nggak di abdu nggak beda lagi. Nah, nggak tahu tuh Mas Anto mungkin belum cerita ya. Oh, oke, oke, yuk, yuk. Nah, katanya sosok yang ia lihat sama persis dengan yang saya lihat. Oh, berarti sama persis Bang Sul. Emang Oh, penunggunya mawar, berarti. betul, betul, betul. Hmm. Oke, oke. Katanya padahal malam sebelumnya itu saya hanya mengatakan bahwa saya melihat sosok perempuan dan tidak menceritakan detail perempuan tersebut seperti apa. Tapi Mas Anto Oke. tuh sebutinnya persis kayak yang saya lihat katanya. Padahal saya nggak ngasih Hmm. tahu Mas Anto kayak gimana gitu sosoknya. Terus, Katanya, namun Mas Anto menyebutkan si ciri-ciri yang sama yaitu perempuan bersanggul katanya. Tap- anjir. Nah, tapi kata Mas Anto, wajahnya itu cantik banget cuy katanya. Oh, oke, Cantik oke, oke, banget oke. katanya. Mungkin kalau si Mbak Mawar kan lihatnya kan dari balik jendela yang agak mozaik gitu. Jadi nggak terlalu kelihatan Eh, mukanya kali ya. berarti Anto jelas yang ngeliatnya ya. Nah, si Anto mungkin Bisa lihat jelas lihatnya. spesifikasinya cantik, Nah, berarti cantik jelas itu. katanya. Nah, katanya selain sosok perempuan ini, si Mas Anto juga pernah ngelihat ada cewek Belanda, Bang Sul. Oh, cewek Belanda noni-noni berarti ya. Nah, katanya perempuan Belanda yang rambutnya diikat ke atas dan mengenakan dress katanya. Jauh jadi Hmm. mungkin yang dilihat si Mbak Mawar ini tuh yang si Belanda ini Bang Sul. Oh, Nah, oke, kan oke, oke, rambutnya oke, oke. sanggul pakai dress katanya. Gitu. Nah, jadi berarti ini sampai sejauh ini sosoknya baru dua nih Bang Sul ya. Dua ya. Yang baru dua. Nah, katanya ini buat informasi aja katanya kawasan tersebut konon katanya memang dulu kompleks pengasingan untuk orang Belanda katanya. Pas Oh, zaman cocok. Nah, pas zaman Jepang, orang Belanda diasingin ke sono. Hmm. Katanya, Oke, oke. jadi nggak heran aja katanya ada sosok noni Belanda yang menampakkan diri katanya. Mhm. Tapi katanya emang gak ada yang tahu sih asal usul si noni Belanda ini siapa dan kenapa dia di rumah itu katanya. Mhm. Nah, Oke. singkat cerita, 1 bulan berlalu nih Bang Sul ya, dan nggak ada kejadian apa-apa lagi katanya. Dan Mas Anto pun udah mulai berani untuk tidur di kantor katanya. Jadi karena sebulan itu masih antang-antang aja, si Mas Anto pun udah mulai berani tidur di kantor deh gitu ya, udah nggak di masjid Balik. lagi gitu. Oh, balik lagi ya. Nah, balik lagi. Nah, akhirnya kita mikirnya gini aja Bang Sul katanya. Mungkin pengen kenalan katanya kan. Soalnya Ya, saya biasa begitu. soalnya saya pegawai baru katanya gitu. Karena Nah, karena sebelumnya juga pernah ada pegawai-pegawai yang
baru itu digangguin juga katanya, ditampakin katanya. Oke. Nah, nah pas mereka lagi aman-aman nih, lagi anteng-anteng, Mhm. tiba-tiba, tiba-tiba suatu hari ada tukang bubur ayam Bang Sul Bubur datang ayam. datang ke kantor. Mau ngelamar Si kerja atau gimana? kagak anjir, Oh nitip enggak. CV. Oh dagang Nah, dagang dagang ya. dagang dagang. Nah, Oke. si Terus tukang terus. bubur ayam ini bilang, Mbak, ada yang pesen bubur nih katanya gitu. Oke terus. Nah, katanya kebetulan waktu itu si Mbak Mawar ya yang temuin si tukang bubur ini. Oke. Katanya yang mesen cowok, kata si tukang buburnya. Yang mesen Heeh. laki-laki, Mbak, katanya gitu. Nah, karena di kantor tersebut yang laki-laki hanya Mas Anto, saya langsung Heeh. manggil Mas Anto dong katanya kan. Logikanya kan mungkin Mas Oke. Anto kan, karena satu cowok. Iya. Satu cowok ya. Nah, Mas Anto bilangnya, "Wah, Mbak, saya nggak pesen," katanya gitu. Mati loh. Saya nggak pesen bubur. Saya saya, Uhuy. saya pesen kue tiaw. Nggak lah, anjir. Salah. Kagak, kagak. Nah, katanya tukang buburnya pun eh, Naik haji. nggak, kagak aja. Oh enggak ya. Lagi Belum lagi banget. dagang ya. Lagi saya Oke. tiba-tiba Terus tiba-tiba kaji anjir. terus. Katanya tukang buburnya ini pas ngeliat Mas Anto, tukang buburnya bilang gini, "Oh enggak, bukan dia yang mesen, bukan. Saya ingat, saya bukan dia yang mesen, bukan Mas ini yang mesen," katanya. Hmm. Ciri-cirinya beda. Tukang bubur ini bilang, Dibacain nih. yang Yang pesan ini tuh bapak-bapak udah tua katanya, yang mesen oh bubur sama anjir. dia. Nah, Terus udah dong, kita bingung soalnya soalnya di kantor kita di satu gedung ini tuh nggak ada yang ciri-cirinya begitu, bapak-bapak tua katanya. oke. Nah, tapi si tukang bubur ini yakin katanya kalau dia itu lihat si bapak-bapak yang mesen bubur itu masuk ke Dalam rumah rumah. ini, iya, masuk ke rumah ini, kantor Oh ini shit. katanya. Anjay. Nah, kita tambah bingung dong karena nggak ada bapak-bapak yang tua yang sama sekali katanya, dan Ke- suami dari, Kejadiannya kenapa? kejadiannya tulis jam berapa, Vin? Kejadian bubur itu. Dia nggak tulis sih, tapi kita asumsiin mungkin kalau bubur pagi-pagi Pagi kali ya, biasa. bubur Oh, kan ya. oke. Nah, Nah, katanya nggak ada bapak-bapak tua di kantor dan suami dari pemilik rumah pun udah lama meninggal katanya. oke. Nah, dan akhirnya Nah, si Mbak Mbak Maware memutuskan untuk beli buburnya aja. Bang, saya beli aja buburnya, kan kasihan juga kan si tukang iya. bubur ini. Be- Takutnya dia bingung juga kan, daripada tambah bingung Nah, sama rugi, ya udahlah, gitu kan. Si Mbak Mawar ini, ya udah, saya yang beli aja buburnya gitu. bentar, Vin. Kenapa tuh? Iya, gerah. Ngap banget. Sorry, sorry. Ini Iklan nggak dulu, apa, nggak iklan. apa. Sorry. Lanjut, lanjut, lanjut. Oke, 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 oke. Sorry. Nah, Nah, jadi si tukang bubur ini kan keluar dari lobby nih. Udah nah, selesai beli bubur, dibeli, dia keluar ke lobby. Dia ngelihat ke oke. arah pos surat, Maksud. Ada kotak surat gitu. Oh, Kotak surat itu oke. nempel di temboknya si rumah ibu itu, yang pemilik rumah. Nah, Nah, di situ kan ada nama pemilik rumah ya, maksudnya. nah, Nah, si tukang bubur ini manggil, akhirnya balik lagi, tukang bubur ini balik lagi, terus manggil saya. Terus tukang buburnya bilang nah. gini, "Nah, ini dia Neng," katanya, "yang pesan bubur ini namanya tadi ini, saya lupa Anjir. namanya, soalnya namanya susah, Eh, saya lupa namanya," katanya. namanya gimana tuh, nama Belanda atau gimana itu? Nah, kata dia, "Saya baca nih tulisan itu, dan itu nama Heeh. tulisannya itu emang nggak familiar untuk nama Indonesia," katanya. Mungkin nama orang Oh, asing kan. Belanda kali ya. Nah, Nama mungkin Belanda kali ya. Van katanya Helsing. Van Helsing anjir. Bukan ya. Buru Buru vampir itu. vampir anjir. Van Helsing makan Oh, bubur. Sampah banget. Tapi nah dulu itu itu seru banget, gila itu filmnya. Zaman-zaman SD ya, zaman-zaman SD anjir itu. keren coy. Keren banget itu. Mantap, mantap. Dulu kayaknya apa aja lu mau gua balurin air anjir, beda jadi air suci gitu. Gitu kan. Buat nembak itu ya. Iya. Terus dipakai Buat kalung-kalung nembak. bawang gitu kan dah. Nah, itu udahlah gitu ya, Seru. intermezzo dikit. Nah, Nah, terus katanya namanya, katanya mohon maaf saya tidak bisa sebutkan katanya. Karena oh menyangkut nggak disebutin. menyangkut privasi keluarga beliau katanya. Soalnya rumahnya Oh, masih ada Bang Sul, dan masih dijadiin kantor katanya. oke. Nah, katanya saya menanyakan nama tersebut ke rekan kerja saya dan ia mengatakan bahwa beliau adalah ayah dari Ibu S katanya. Oh, Oh, oke, masih oke. keluarga Masih cuy. keluarga ternyata. Oh, ayahnya ternyata ya. Aku kirain bakal jadi suaminya. Maksudnya suaminya lah yang mesen loh, yang udah meninggal. Berarti ibu ini masih ada keturunan luar dong ya. Nah, Maksudnya benar ada itu dia. darah-darah Belanda gitu ya. Benar, katanya
akhirnya si Mbak Mawar katanya saya iseng cari nama itu di Google. Dan Heeh. ternyata beliau adalah orang ternama pas masa 50-an Bang Sul. Oh iya iya Nah, iya. Waduh, gua penasaran nih. katanya beliau adalah pejabat di salah satu institusi pemerintah di kota B kala itu katanya. Mau dulu ya, oke. Katanya saya juga menemukan artikel mengenai beliau yang memiliki skandal hubungan seksual dengan artis di tahun 50-an katanya. Waduh, Waduh, gila ya. waduh. Ini sejarah juga nih, sejarah agak gelap juga Bang Sule ternyata ya. Udah kita asal tahu aja deh ya. Asal tahu aja ya. Informasinya gitu aja udah ya. Nah, katanya ada Heeh. skandal tapi beliau membantah katanya. Nah, tapi yang menjadi sorotan adalah Bang Sule ya. Katanya betapa terkejutnya saya saat melihat foto artis tersebut bersanggul katanya. Dan Heeh. menunjukkan ke Mas Anto dan beliau bilang, "Nah, itu cewek bersanggul yang saya lihat setengah badan," katanya. Ternyata artis yang punya Anjay. skandal itu sama si pejabat ini. Oh, Gila kok tapi bisa gentayangannya di situ sih? Ih, itu itu gue ini ya, maksudnya yang dia tongol itu udah meninggal ya orangnya. iya udah meninggal. Oh, zaman dulunya ya. Zaman Oh dulu tahun iya. 50-an. Ih, gila tapi kok bisa gentayangannya di situ sih? Nggak ngerti ya gue. Nah, akhirnya si Mbak Mawar itu nyari-nyari tahu Bang Su, riset kan, riset tentang perempuan tersebut, tentang si Hah? artis ini dan bener aja dia meninggal secara tidak wajar katanya. Oh, kenapa Ben? Bunuh Nah, diri. karena setelah si artis ini membuka skandal-skandal yang ia lakukan dengan pejabat itu, nah Nah, si cewek pejabat ini tuh muntah-muntah darah. Mungkin serius. iya, mungkin dijampe-jampe apa gimana ya kurang tahu juga kan. Heeh. Karena dia habis buka skandal nih Bang Sol, habis menyebar kan. Katanya beliau Oke. muntah-muntah darah dan dibawa ke dukun waktu itu katanya. Nah, Oke. dari dalam perutnya, dari dalam perut si cewek ini, dia ngeluarin apa tuh nggak Bang? Lu tahu nggak anjir? Apa tuh? Apa tuh? Bangkok bubur kali enggak? Kagak anjir, pesen bubur lagi. Ini keluar bambu seukuran 10 cm cuy. Anjir. Ada bambu cuy dari Oh, perutnya. Itu ada keluar ini, sate nggak? tuh mohon maaf ya. Gila. Ini keluar lewat mulut apa lewat lewat jalur yang mana nih kan? Ini karena sakit bener nih guys. Waduh. Bambu Gila. 10 Sepuluh cm kan. 10 senti kayak tukang sate kali ya. Itu Segitu dia. ya. Itu dia. Bambunya. Oh, mungkin bambu utuh kali Pin. Masih bulat kali ya. Ya itu lebih gila lagi cuy. Gila itu tebel banget kan bambu kan. Anjir. Oh Oh, jadi ngeteng ini maksudnya yang gue pernah cerita juga yang ada orang lagi lari lagi jalan tiba-tiba jatuh mhm. kakinya nggak Terus, bisa ditekuk gitu loh yang ternyata dalamnya linggis. oh, yang Ingat itu. gak inget ya Ya, ya, itu yang kita inget, 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 dijampe-jampe inget, 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 anjir inget. itu Gila. sih Itu gila sih juga lebih parah itu. itu lebih Linggis, parah. coy. Ini bambu lagi, cuy. Nah itu Terus, ini terus, bambu nih nggak tahu terus, keluar terus. lewat mana dah. Nah katanya iya Hah? kan lu keluar dari mana lu anjir. Bingung juga gua ini. Makanya nah katanya Waduh, waduh. hingga pada akhirnya nih perempuan ini dibawa ke dokter dan dokter itu bilang dia keracunan makanan katanya itu. Oh, medisnya ya. Nah, keracunan ketan hitam. Lu ketahui keracunan ketan hitam keluarnya bambu gimana sih, Pak? Kesel banget. Gimana sih, Pak Dok? Ini keluarnya bambu loh. Ya sih. Katanya Ketan hitam jadi bambu ya? katanya menurut artikel tersebut ketan hitam itu dikirim oleh orang tak dikenal katanya. Dan Oke. akhirnya si artis ini tuh meninggal di rumah sakit Bang Sul dengan penyebab yang masih simpang siur katanya. Oh, Iya, anjir. tapi si dokter menyatakan kalau beliau itu mengalami komplikasi ya, meninggalnya katanya. Oh, oke, oke, oke. Terus, Nah, katanya saya dan Mas Anto bahkan tidak mengetahui mengenai beliau meskipun beliau artis namun beliau tenar jauh sebelum kami lahir katanya. Iya sih, 50-an tahun ya? 50-an katanya. Katanya buat informasi aja sih Mbak Mawar ini umurnya 27 dan Mas Anto ini 25. 2 tahun Lah, lebih muda dari saya katanya. sekarang apa Sekarang, zaman dulu? Oh, sekarang ya. Oh, sekarang masih muda berarti. si Mbak Mawar Oke, ini. oke. Gila ya, ini baru tahu loh udah begini-begini loh. Oke, oke. Iya Jadi kan katanya. sosok sosok yang dilihat setengah badan itu artis yang gara-gara skandal itu Nah, di itu dia. guna. Nah, Nah, menurut terus kenapa? yang pesan bubur itu gue masih ini tuh, yang punya rumah berarti ya? Mesin bubur yang iya si Ibunya si S ya, ayah si ayahnya S si ya. S, ayahnya ibu S itu yang si pejabat ini yang mesin bubur. Oh Gila loh. shit.
Gila ini seru amat sih. Oh, Ceritanya kayak cerita-cerita di film-film tapi horor barat gitu cuy. tapi keren ya si Mawar ya. Dicek loh satu-satu, Iya dia dia diteliti loh dia riset loh. tokoh-tokohnya loh. Dia riset loh anjir. Keren Penasaran dia. anjir. Wuh. Gila ini keren sih, ini ceritanya bagus sih. Karena kayak aku juga baru tahu gitu loh, ada yang apa ya? Ada artis yang ya kita nggak mungkin tahu sih ya, apalagi umur kita Iya. kan. Heeh. Nah ini Gue aja nggak tahu. maka Bang Sul udah umur segitu yang nggak tahu kan. Gue nggak tahu gue. Padahal lahir tahun Tahun 30-an 50-an Bang aja. Sul. Anjir. Nah katanya gitu ya, katanya sekian cerita dari saya mungkin tidak seram, namun karena ternyata banyak skandal kisah nyata di masa lalu, saya merasa hal Hmm. ini perlu diungkap katanya. Dan semoga saja ayah dari Ibu S dan artis tersebut tenang di alam sana. Apapun ketidakadilan yang telah terjadi di dunia dan seluruh rahasia mereka biar mereka dan Tuhan yang lebih tahu katanya. Amin, amin, amin. Benar. Sukses terus buat Sesan Horor, semoga selalu menemani Oke. sampai puluhan tahun. Buset. Benar-benar benar. Waduh. Ya bisa aja Bang Sule. Benar, Bisa aja nih benar, 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 sampai benar. kita dijemput. Gila. Katanya sehat selalu, maafin kalau ceritanya terlalu panjang dan mungkin malah Amin, pendek. amin. Sebenarnya masih ada cerita dari rekan kerja saya sebelum saya masuk dan cerita lain selama saya bekerja di situ. Kalau masih berkenan dan Hmm. tertarik, maybe next time ya katanya. Oke, thank you Masih dong. banget untuk Mbak Thank you, Mawar. Mawar. Thank you banget. Keren ya ceritanya Bang Sul ya. Mungkin Wow, wow. mungkin memang apa namanya ceritanya bukan cerita yang buat nakut-nakutin kita tapi lebih kayak Enggak. ada apa nih di balik sosok ini, ada apa nih di balik misteri ini Bang Sul ya. Ada pesan ya. Nah, Nggak tahu ya. ini lebih Ada informasi ya. ini kategori cerita yang teka-teki Bang Sul ya. Wow, ya keren loh. Itu Nah, bagus untuk dikupas tuh. nah, ini kadang-kadang cerita yang kayak gini juga kita ini perlu Bang Sul ya karena kita misalnya kita dikit-dikit cerita yang kalau kita terlalu cerita yang Nah, jebret muncul itu nah, kan apa ya? Kadang-kadang serunya juga ada cerita yang kayak ih, ada apa nih di balik betul. semua ini gitu kan. Ada apa nih gitu. Ada apa? Ada jalan cerita gitu. Silsilah si Nah, penunggu. Makanya itu ditulis beliau. benar Betul benar. kan? Karena kayak Oh, oh betul, betul. kalau apa kenapa sih bisa kejadian ini, kenapa sih sosoknya begini, oh ini ternyata ini bakal Hmm, terungkap nih. Nah itu betul, kadang betul. mantap juga nih cerita-cerita kayak gini nih ya, meskipun dia nggak ada kayak sosok yang muka berdarah-darah gitu. Ini Enggak. seru juga nih, kayak kita diajak untuk berpikir juga maksudnya Betul, untuk betul. memecahkan teka-teki. Nah itu ya teman-teman ya, Ya. cerita Waduh, dari keren. Mbak Mawar. Mawar, mawar. Keren banget Mbak Mawar ini, Waduh, sangat keren mawar sangat ya. anonim Bang Sul ya. Hmm. Kotanya nggak ada, Instagram nggak ada ya, udah nggak apa-apa. Waduh, itu udah bikin penasaran gitu ya. Apalagi Penasaran. ceritanya. Waduh, gila, 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 gila. Mantap, mantap, Thank you mantap. banget sekali lagi Mbak Mawar. Kalau Wuh, thank you, thank you. mungkin dia juga bakal ngeh lah ini ceritanya dia ya. Hmm. Oke, Wah, tadi kenapa? Pin, tadi Kenapa tuh? cerita ini gak sih dia apa bangunan ini lantai berapa? Enggak ya, nggak Oh dikasih enggak tahu sih, ya. enggak sih. Dia cuma Pokoknya bilang lantai tadi, aja gitu ya, rukan hmm, gitu ya. yang dibagi 3 itu doang di sini bilangnya sih kalau detailnya. Biasa kalau rukan gitu kotak gitu bangunan ini berlantai-lantai, Iya, paling sampai lantai 4 gitu kan. benar-benar. Tapi Ya. ini rumah yang dikasih sekat-sekat tembok kali Bang Sulim. Makanya jadi kayak jadi dibilangnya dibagi 3 bagian katanya. Tapi kantornya itu isi cewek semua ya. Iya Cowok cuma benar. satu OB doang. Benar. Mungkin yang punya rumah juga ibu-ibu, mungkin dia lebih sewain Betul, untuk betul. perusahaan yang banyak Kecil. ceweknya mungkin gitulah ya. Oke, oke, oke. Gitu Ya sih. udah, oke lah. Oke Siap oke, lah. teman-teman, Yoi, yoi. itu aja Mantap, cerita mantap. untuk episode kali ini, Eh, episode ke-75 Oke. tentang rumah beliau 75. Nah, dari Mbak cocok nih Mawar. episode tua ceritanya juga mundur ke belakang lagi Nah, 50 itu tahun yang lalu. nanti Ya habis kan? ini aku riset nih. Ini penasaran juga nih, ini artis siapa, ini pejabat siapa, ini Oke. apalah gitu ya. Aku juga mau lihat nih, Gua, teman-teman mungkin gua, penasaran lihat juga nih ya. ya gua rasa bukan lu doang, Bin. Semua kayaknya pada nyari Semua nih. bakal nyari nih ya, artis Clue, 50-an segala macam. nah, clue-nya udah kayak gini tinggal ketiknya cari aja dah. Iya, tinggal ngetik ya udah kalian tahu sendiri lah ya, gitu kan. Tanya cari ke Mbak Google lah ya. Kalau nggak ada Benar, tanya ke Yahoo gitu. benar Tanya benar. siapa kayak dah. Hah? Oke teman-teman, itu aja. Thank Oke. you banget udah stay tune sama Waduh, kita. mantap. Mohon maaf Thank you, thank kalau you. ceritanya mungkin kurang seru Bang Sul ya. Kita bawainnya kurang Hmm. kurang asik atau gimana, atau mungkin Aha. sorry buat Mbak Mawar kalau ceritanya kurang berkenan atau kurang tepat. Ah. Kita mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah juga Bang Sul ya, seperti biasa. Hmm. Oke Oke. teman-teman, thank you banget. Bagi teman-teman Yoi. yang mau kirim cerita horor seperti biasa Bang Sul kemana? Ke sersanhorror@gmail.com. Sersan horor Tap. R-nya 1 ya teman-teman ya. Yoi, Bisa boleh email langsung aja kirim ya. langsung dan kita akan langsung Mhm. tampung untuk dibacakan di episode selanjutnya Bang Sul ya.
Oke Oke? ya, untuk yang episode sekarang ini lagi WFA, kita lagi estafet terus ya. Benar, Semua kita email-email lagi kita baca-bacain semua nih, pasti ya pokoknya kita kita pokoknya kebagian semua semua. kena lah Bang Sule ya. Ya, Jadi kalian tenang mi- aja. minggu 5 kali nih kan, Benar. mantap. Jadi bagi Yoi, kalian yang mungkin ceritanya mana nih Bang cerita gua, tenang aja, pasti pasti apa tenang tenang. kambing soon lah Bang Sule pokoknya ya. Pokoknya Kambing Sun, bakal tenang datang lah aja. cerita kalian. Nanti tiba-tiba kalian di tag Yo aja yo, Instagramnya ya. yoi, Oke, thank you banget teman-teman yoi. untuk episode ke-75 ini. Sampai ketemu di episode ke-76 76. dan kita ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum.